Pemirsa, sudah hampir 5 abad Jakarta berdiri. Bahkan potret Jakarta lekat dengan modernisasi pembangunan. Namun hingga hari ini masih banyak warganya yang tinggal di bantaran kali tanpa hunian layak. Sungguh kontras, ambisi modernisasi akan pembangunan di Jakarta yang masif, tetapi di sisi lain, Jakarta masih dihadapkan dengan kondisi warga hidup di pinggir kali. Garis batas kali ini akan mengungkap kehidupan warga di pinggir kali. Apakah kondisi ini bisa diubah atau warga harus dipaksa hidup ala kadarnya? Sudah 498 tahun Jakarta berdiri, tapi nyatanya banyak warga Jakarta belum berdiri di atas kehidupan yang layak. Di bantaran kali, di tengah kota megapolitan, masih ada warga Jakarta yang hidup di pinggiran kali, berdampingan dengan resiko banjir dan buruknya sanitasi. Bagi mereka, bantaran kali adalah rumah sekaligus satu-satunya pilihan. Hampir 500 tahun usia Jakarta, serta telah selesai menyandang statusnya menjadi ibu kota negara, Jakarta masih memiliki cita-cita lainnya, yakni menjadi kota global yang inklusif. Namun masih ada beberapa tantangan, salah satunya adalah masih banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitaran kali. Akankah tantangan ini akan menghalangi cita-cita Jakarta untuk menjadi kota global yang inklusif? Meski secara hukum tak memiliki lahan, pemerintah seakan memfasilitasi dengan aliran listrik yang mengalir dan pajak yang rutin dibayar warga. Banyak juga wilayah-wilayah di kali-kali yang misalnya kita cek ada tata ruang, secara tata ruang pasti kan ada peraturannya nih. Zona-zona yang di pinggir-pinggir sungai itu kan misalnya 5 meter atau sekian meter itu memang harusnya tidak ada bangunan. Tapi tidak mengganggu, nah itu saat ini belum ada menjadi prioritas dari pemerintah, meskipun secara tata ruang itu memang tidak diperbolehkan. Yang pasti kami berharap tidak lagi tumbuh. Nah, tidak lagi tumbuh paling pertama. Aparat yang ada di pemerintah menjaga betul wilayah yang ada di Pemprov Jakarta, tata ruang yang ada dijaga betul. Karena rumah-rumah yang ada saat ini, yang dulu-dulu itu yang sampai saat ini ada, itu kan karena ada pembiaran gitu. Beban perumahan di Jakarta masih berat. Pemerintah dihantui backlog, yakni kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian yang layak. Telia tinggal di sini udah berapa lama sih? Dari lahir. Udah berapa lama tuh? 24 tahun. Udah 24 tahun di sini. Alasannya kenapa bisa betah di sini, tinggal di sini karena apa, Teh? Karena enak aja, nyaman di sini. Nyari uangnya gampang di sini. Oh, nyari uangnya gampang. Terus Teh, kalau misalnya pemerintah mau mindahin rumah Teteh nggak di pinggiran kali lagi, Teteh gimana nih? Setuju atau enggak? Mau atau enggak? Enggak, udah betah di sini. Udah betah di sini. Tapi kalau misalkan pun harus nggak mau tuh? Enggak. Enggak ya, dengan kalaupun dikasih rumah ganti itu juga nggak mau Teteh. Kalau gratis nggak apa-apa. Oh, kalau gratis? Ya betahnya mah karena kerjaan kita kan di bambu itu. Oh, jadi gampang. Kerjaan dekat. Kenapa kalau misalnya pemerintah ini mau pindahin tempat tinggal Bapak nggak di sekitaran kali lagi, gimana Bapak mau atau nggak, setuju atau nggak? Ya mau aja, setuju aja, yang penting kan kita dikasih kompensasi apa gitu kan, tempat tinggal yang enak, layak gitu. Upaya persuasif bukan 1-2 kali dikencarkan pemerintah, mulai dari sosialisasi hingga ajakan untuk ikut membangun kota secara kolektif. Kalau dibilang apakah Pemprov selama ini bukan hanya di era Mas Pram maupun Bang Dul, tapi di era-era sebelumnya sudah berupaya, sudah. Karena ada pembangunan rumah-rumah susun yang sesungguhnya diutamakan dan diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di tempat-tempat yang tidak seharusnya, khususnya di bantaran kali tadi yang juga. Pemerintah telah membangun hunian bertingkat guna menyusun harapan warganya. Namun, masalah baru justru muncul.
Masalahannya memang adalah gaya hidup masyarakat kita yang masih tidak belum nyaman untuk tinggal di hunian-hunian vertikal. Tapi ini ke depan memang harus dilakukan dan harus berangkat dari masyarakat itu sendiri. Harapan kami dari rusun-rusun yang sudah kami bangun, khususnya ada beberapa yang sudah di-launching, salah satunya Rusun Jagakarsa misalnya, yang memang dikhususkan, diutamakan untuk saudara-saudara kita di pinggiran kali di daerah tersebut. Yang sampai hari ini minatnya ya alhamdulillah ada, tapi belum sepenuhnya gitu. Padahal kalau kita bicara soal sewa, harganya harusnya sangat terjangkau gitu ya, dari range 800.000 sampai 2 jutaan, dan itu untuk satu keluarga. Dan sementara tinggal di pinggiran kali juga nggak gratis, ada uang-uang sewa terhadap oknum-oknum yang sesungguhnya juga tidak berhak untuk menyewakan, tapi itu Namun, ini bukan kebijakan yang bisa dieksekusi sekejap. Pemerintah harus benahi data 13 sungai di Jakarta hingga mencari cara agar generasi berikutnya tak lagi tinggal di bantaran sungai. Jadi nggak bisa sekali intervensi beres, karena menurut saya ini mereka udah puluhan tahun di sana, dan ini masalah legalitas. Nah, yang berikutnya juga ketiga, kalau memang sudah legal, verified, maka kita harus bikin konsep yang disebut water sensitive city itu. Jadi bagaimana mereka tinggal harmoni dengan sungainya. Nah, pada beberapa segmen sungai mungkin bisa dilakukan, ya, terutama pada desa-desa yang memang sudah lama di sana. Tapi ingat ya, elevasi pasang dan elevasi surut itu harus diukur betul-betul, sehingga masyarakat di sana memang bisa nyaman tinggal di sana. Jakarta mungkin makin tua, tapi tantangan dasarnya tetap sama, menyediakan ruang hidup yang layak untuk semua. Di kota sebesar ini, tak seorang pun seharusnya tinggal di pinggir kali. Pembangunan tak bisa hanya mengukur tinggi gedung atau lebar jalan, tapi sejauh mana kota ini mampu merangkul warganya hingga yang paling pinggir sekalipun.